Pada saat gencatan senjata nyaris berakhir, Gedung Putih belum mendapat satupun kata sepakat dari Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya sesumbar akan melanjutkan pengeboman, akhirnya memilih jalan lain, yakni memperpanjang gencatan senjata. Perpanjangan gencatan senjata itu tak ada tenggat waktu dan tanpa kepastian. Gencatan terbaru itu terjadi bukan karena Iran memintanya, bukan pula karena kesepakatan baru yang mendekat, melainkan karena Iran secara diam-diam berhasil membuat Amerika Serikat terjebak dalam kesunyian diplomatik yang mematikan. Di balik kebisuan itu, ada satu nama yang tak muncul ke permukaan, yakni Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi baru Iran yang sama sekali belum tampil ke publik sejak dilantik. Dan justru dari ketidakhadiran Mojtaba itulah yang membekukan langkah Amerika Serikat. Selama ini, Trump membanggakan pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei sebagai bukti kekuatan militer Amerika Serikat. Ia pula yang menyebut Iran kini dipegang oleh orang-orang yang lebih masuk akal dan lebih bisa diajak bicara. Tapi justru warisan dari pembunuhan Ali Khamenei itulah yang kini membuatnya kesulitan mendapatkan satu jawaban sederhana dari Iran. Karena ketika Amerika Serikat menewaskan para pemimpin puncak politik dan militer Iran, yang tersisa bukanlah kehancuran struktur kekuasaan, melainkan sebaliknya. Struktur kekuasaan jadi terpecah, tersebar, dan justru semakin sulit ditangkap. Tidak ada satu kepala yang bisa diajak bicara, dan tidak ada satu tangan yang bisa diajak berjabat. Pengambilan keputusan di Iran kini sangat menggambarkan strategi mosaic defense, di mana kekuasaan Teheran saat ini terdesentralisasi dan bisa berjalan tanpa adanya kepala. Dan Amerika Serikat kini harus menghadapi konsekuensi dari situasi yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa hari sebelum gencatan berakhir, Amerika Serikat telah mengirim daftar poin-poin kesepakatan kepada Iran. Harapannya, Iran mau menyetujui poin kesepakatan itu sebelum putaran perundingan berikutnya dimulai. Tapi Iran tak memberikan jawaban dan berhari-hari berlalu tanpa ada satupun respons berarti. Di dalam Gedung Putih, para pembantu Trump mulai memahami akar masalahnya. Mereka merasa Iran belum menjawab karena tak ada kepala yang memiliki wewenang memutuskan semuanya. Siapa yang bisa berbicara soal pengayaan uranium? Siapa pula yang boleh menyetujui atau menolak persediaan uranium? Dulu sosok yang menentukan itu semua tentu Ayatollah Ali Khamenei. Dan sekarang karena keberadaan Mojtaba masih abu-abu dan kekuasaan jadi terpecah, tak ada yang bisa menjawab itu semua. Itulah kenapa akhirnya pilihan Trump jatuh pada perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu dan tanpa syarat baru. Secara resmi, Trump menyebut perpanjangan ini atas permintaan Pakistan. Inilah yang membuat posisi Trump jadi canggung. Trump yang memulai tekanan dan Trump pula yang harus meralatnya. Sudah lebih dari 6 minggu sejak Mojtaba Khamenei diumumkan sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Dan dalam 6 minggu itu, tidak ada satupun warga Iran, apalagi dunia luar, yang benar-benar melihatnya. Tidak ada pidato dari podium, tidak ada konferensi pers, dan tidak ada kehadiran yang bisa disorot kamera. Yang ada hanyalah pernyataan-pernyataan yang dibacakan oleh orang lain atau diunggah ke media sosial. Dalam beberapa kasus, media barat menyebut Iran menggunakan video AI untuk menampilkan wajahnya. Sebuah langkah yang justru mempertebal spekulasi bahwa pemimpin berusia 56 tahun itu tidak dalam kondisi yang memungkinkannya tampil di depan publik. Ini kontras tajam dengan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang selama puluhan tahun tidak pernah membiarkan satu minggu berlalu tanpa pidato, keputusan, atau intervensi yang direncanakan dengan cermat. Kepemimpinan lama Iran adalah kepemimpinan yang terlihat, yang hadir, yang bersuara, dan yang menjadi pusat gravitasi seluruh sistem. Tapi Mojtaba bukan itu. Sebuah sumber menyebut kepada CNN bahwa Mojtaba mengalami patah kaki, memar di mata kiri, dan luka di wajah akibat gelombang serangan yang menewaskan ayahnya. Laporan lain menyebut ia masih terlibat dalam pengambilan keputusan, tapi melalui konferensi audio, bukan tatap muka langsung. Direktur proyek Iran di International Crisis Group, Ali Faiz, menilai bahwa Mojtaba tampaknya tidak dalam kondisi di mana ia benar-benar bisa membuat keputusan-keputusan penting secara mandiri. Namun sistem di sekelilingnya tetap menggunakan Mojtaba untuk mendapatkan cap persetujuan atas keputusan-keputusan besar yang sudah disusun orang lain. Dengan kata lain, Mojtaba hadir sebagai simbol otoritas, bukan sebagai pelaku aktif ya.
Dan justru disitulah letak kecerdikan taktis Iran yang kini mulai dibaca para analis. Ketidakhadiran Mojtaba secara fisik justru berfungsi sebagai perisai politik. Para negosiator Iran bisa mengatasnamakan kehendak pemimpin tertinggi tanpa harus terikat pernyataan spesifik yang bisa dikritik balik. Ketika Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, dunia berharap ada jeda. Pakistan menyambutnya dan PBB menyebutnya sebagai peluang. Tapi berbeda dengan Iran. Sikap Iran datang cepat dan keras. Mahdi Mohammadi, penasihat Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Kalibaf, menyebut perpanjangan gencatan senjata Trump tidak berarti apa-apa. Lebih jauh dari itu, ia melontarkan tuduhan yang memperlihatkan seberapa dalam kecurigaan Iran terhadap Amerika Serikat. Perpanjangan ini, menurutnya, bukan gestur damai. Ini adalah taktik mengulur waktu, kedok untuk mempersiapkan serangan dadakan. Iran kemudian mengambil langkah yang lebih konkret dengan menolak hadir dalam putaran perundingan kedua yang dijadwalkan di Islamabad, Pakistan pada 22 April 2026. Penolakan itu disampaikan resmi melalui jalur mediator kepada Amerika Serikat. Alasannya, Iran menilai perundingan dalam kondisi seperti ini hanya akan menjadi pemborosan waktu. Iran menilai tuntutan Amerika Serikat telah melampaui kerangka yang semestinya, terutama soal dua hal yang menjadi titik beku, yakni status Laut Hormuz dan program nuklir Iran. Di sisi lain, Iran juga mengeluarkan peringatan yang ditujukan bukan hanya kepada Amerika Serikat, tetapi kepada seluruh kawasan. Komandan Pasukan Udara IRGC, Majid Musavi, menyebut bahwa negara-negara Teluk yang membiarkan wilayah atau fasilitasnya digunakan untuk menyerang Iran harus siap menanggung akibatnya, termasuk kehilangan produksi minyak mereka. Perang antara Amerika Serikat dan Iran mungkin sedang berhenti sejenak, tapi pertarungan diplomatik yang jauh lebih rumit baru saja memasuki babak yang paling tidak terduga. Iran yang muncul tanpa kepala justru terbukti lebih sulit ditaklukkan. Tidak ada satu suara yang bisa dipegang, tidak ada satu tangan yang bisa diajak berjabat. Dan Trump yang terbiasa memaksa lawan ke sudut, kini menghadapi lawan yang merespons tekanan bukan dengan menyerah, melainkan dengan menghilang lalu mencekik tanpa bisa digapai. Seperti apa kelanjutan upaya diplomasi Iran dan Amerika Serikat di tengah gencatan senjata baru ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.